Air mata Rasulullah menjelang perang Badar. Dalam perang Badar, strategi Nabi Muhammad SAW untuk melumpuhkan kekuatan musuhnya adalah dengan menguasai mata air terlebih dahulu yang berada di lembah Badar. Dengan dikuasainya sumber mata air, minimal kondisi fisik pasukan dapat dijaga, sebab di padang pasir yang tandus, kering, panas dan ganas itu, air adalah sarana yang sangat vital dalam kehidupan. Lebih-lebih untuk kepentingan pasukan perang. Bagaimanapun kuatnya pasukan ataupun canggihnya peralatan perang serta canggihnya strategi perang, jika pasukannya kekurangan air, maka kekuatannya bisa menjadi loyo. Bahkan pasukan itu bisa mati kehausan karenanya. Inilah yang menjadi perhatian utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membawa pasukannya ke mata air Badar agar bisa menguasai sebelum pasukan Quraisy datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukannya tiba di tempat tersebut pada malam hari. Disinilah Hubayb bin Al-Mundhir tampil lainnya seorang penasihat militer seraya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang keputusan berhenti di tempat ini? Apakah ini tempat berhenti yang diturunkan Allah kepadamu? Apakah tempat ini merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepadamu? Jika begitu keadaannya, maka tidak ada pilihan bagi kami untuk maju atau mundur dari tempat ini. Namun, ataukah ini sekedar pendapat ataupun siasat ataupun taktik perang Anda?" Kemudian beliau menjawab dengan lemah lembut, "Ini adalah pendapatku dan merupakan siasat dari taktik perangku, wahai Hubayb bin Al-Mundhir." Mendengar jawaban Nabi Muhammad SAW, Hubayb kemudian berkata, "Ya Rasulullah, menurutku tidak tepat jika kita berhenti di sini. Pindahkanlah pasukan ke tempat yang lebih dekat dengan mata air daripada nanti didahului oleh orang-orang musyrik. Kita berhenti di tempat tersebut lalu kita timbun kolam-kolam di belakang mereka. Kemudian kita membuat kolam yang kita isi air hingga penuh. Setelah kita selesai berperang menghadapi mereka, kita bisa minum dengan leluasa sedangkan mereka tidak bisa." Usulan Hubayb bin Al-Mundhir itu diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau berkata kepadanya, "Engkau telah menyampaikan pendapat yang benar, wahai Hubayb bin Al-Mundhir." Selanjutnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memindahkan pasukannya hingga posisi mereka dekat dengan mata air. Posisi ini sangat menguntungkan Bari pada posisi musuh yang jauh dari mata air. Separuh malam pasukan Islam berada di tempat tersebut. Lalu mereka membuat kolam-kolam air kemudian menimbun kolam-kolam yang lain. Tatkala pasukan Islam sudah berhenti di tempat tersebut yang dekat dengan mata air, maka Sa'ad bin Al-Mu'ad mengusulkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya pasukan Islam membuat tempat khusus bagi beliau untuk memberikan komando dalam perang nanti. Ini sekaligus sebagai antisipasi adanya serangan yang mendadak serta kemungkinan jika kaum muslim terdesak dan belum bisa memastikan kemenangannya. Sa'ad lalu berkata, "Wahai Nabiullah, bagaimana jika kami membuatkan sebuah tenda bagimu? Bagaimana jika kami juga menyiapkan kendaraan di sisimu? Biarlah kami saja yang menghadapi mereka. Jika Allah memberikan kemenangan kepada kami, maka itu memang yang kami inginkan. Namun jika hasilnya lain, engkau bisa langsung pergi dengan kendaraan itu untuk menyusul orang-orang yang ada di belakang kami. Wahai Nabiullah, mereka jauh lebih mencintaimu daripada cinta kami kepadamu. Jika mereka menganggap bahwa engkau harus menghadapi perang, tentu mereka akan senantiasa menyertaimu. Allah pasti membelamu bersama mereka, memberikan nasihat kepadamu, juga turut berjihad bersama." Saran saat ini diterima oleh Rasulullah SAW dengan senang hati.
Beliau juga tidak lupa mendoakan kebaikan kepada Sa'ad. Selanjutnya kaum muslimin membuat sebuah tenda. Selanjutnya kaum muslimin membuat sebuah tenda di tempat yang tinggi, tepatnya di sebuah timur laut dari medan pertempuran. Ada beberapa pemuda Ansor yang ditunjuk Sa'ad bin Mu'ad untuk berjaga-jaga di sekitar Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW mempersiapkan pasukannya. Beliau lalu berkeliling dengan pasukannya di sekitar arena yang akan dijadikan tempat pertempuran. Kemudian beliau menunjukkan jarinya ke suatu tempat sambil berkata, "Insya Allah ini tempat kematiannya si Fulan esok hari." Pada malam itu, beliau lebih banyak mengerjakan sholat di dekat pangkal pohon yang tumbuh di sana. Sedangkan orang-orang muslim pada tidur dengan embusan nafas yang tenang seakan-akan menyinari angkasa. Hati mereka ditaburi keyakinan akan kemenangan. Mereka cukup istirahat pada malam itu dengan harapan besok paginya dapat melihat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu berkata, pada hari perang Badar tidak ada orang yang menunggang kuda kecuali Al-Miqdad. Aku melepaskan pandangan ke kanan dan ke kiri, semuanya tidur dengan nyenyak karena kelelahan, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang berada di bawah sebatang pohon terus melakukan sholat sambil menangis hingga menjelang pagi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menangis dalam sholatnya menjelang perang Badar adalah dalam usaha memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kaum muslimin diberi kemenangan, sekaligus untuk mengembalikan wibawa kaum muslimin dari penghinaan dan penindasan kaum kafir Quraisy. Peristiwa perang Badar tersebut terjadi pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah. Demikianlah kisah air mata Rasulullah menjelang perang Badar. Semoga kita bisa mengambil manfaat dalam perang ini. Ada sentuhan dalam peristiwa ini, ada pelajaran. Seorang Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lilo legowo, ikhlas menerima saran dari umat. Seorang guru menerima saran dari muridnya. Jadi pelajaran yang kita petik dari kisah ini adalah jangan merasa benar. Terimalah kritikan, terimalah saran dari orang lain jika itu memang benar adanya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.